Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba lihat, perhatikan ayat ini, ada kalimat yang perlu digarisbawahi, bi absarihim. Bi absarihim, ya, pandangan. Nah, ini yang disebut dengan apa namanya? Memandang itu dengan apa? Mata, ya. Ainun, uyun, ya. Jadi hadirin sekalian, mata itu benar-benar nyata adanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dalam beberapa hadis dari Nabi SAW dari jalur yang cukup banyak dengan lafaz yang beragam. Salah satunya disebutkan di dalam kitabnya Imam Muslim, ya, dalam Sahih Muslim, dari hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah mengatakan, al-ainu haqqun. Ya, ini nggak main-main, ini bicara mata. Mata itu sesuatu yang hak. Walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqatil ainu wa idastughsiltum faghsilu. Pengaruh mata itu, sesuatu yang jahat itu berakibat dari mata itu adalah sesuatu yang benar, yang hak. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya ain akan mendahuluinya. Dan apabila kalian diminta untuk mandi, maka mandi. Coba lihat, al-ainu hakun. Jadi penyakit ain itu sesuatu yang benar. Hati-hati hadirin sekalian. Memandang ini, urusan pandang memandang ini jangan dianggap sepele. Ya, makanya Allah menyebutkan urusan mata itu akan kemana-mana. Memperhatikan kekuasaan Allah dengan mata. Belajar ilmu agama Allah itu perhatikan dengan mata. Belajar kalamullah perhatikan dengan mata. Ya, termasuk memandang sesuatu dengan indera mata itu bukan sesuatu yang main-main. Makanya ada yang disebut dengan penyakit ain. Ya, disebabkan penyakit mata yang kemudian disebabkan karena jahat, jin itu. Hati-hati hadirin sekalian rahimakumullah. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi SAW pernah, yang dikisahkan, pernah melindungi cucunya Hasan dan Husain dengan mengucapkan, u'idukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin hamma wa min kulli ainin lamma. Kata Nabi SAW, aku berlindung, ya, kepada kalian dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, ya, binatang yang berbisa, dan dari setiap mata yang jahat. Ainun lamma. Hati-hati, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mata ini bisa pengaruh jadi jahat. Ya, bisa membuat orang sakit. Nah, ini salah satu hikmahnya, ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah menunaikan ibadah haji atau umroh, ya, coba lihat mobil-mobil mewah di sana rata-rata. Ya, jangankan yang mewah, yang setengah mewah saja. Ya, itu biasanya di kaca belakangnya ditulis Masya Allah, Tabarakallah. Bukan mobil aja, bis, kendaraan. Kenapa? Agar orang yang menyaksikan itu, dia tidak lupa mengucapkan kalimat itu. Iya, coba lihat di bagian belakang kendaraannya atau dimanapun, biasanya tertulis Masya Allah, Tabarakallah, atau Tabarakallah, Masya Allah. Artinya ketika disaksikan, orang itu tidak lupa untuk mengucapkan kalimat itu. Karena kalau tidak, hadirin sekalian, ain itu, ya, disebabkan karena jahat itu, maka bisa akan memberikan pengaruh kepada objek yang disaksikan, yang dilihatnya. Bisa jadi mungkin mobilnya kecelakaan, bisa jadi mungkin orang yang sementara berkendaraan tadi celaka, atau yang semisal. Hak ini, ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian kalau di jalan, ya, sementara lihat kendaraan yang sementara kenceng, mobil maupun motor orang yang berkendaraan kenceng lewat, sus gitu, ya. Yang kadang kita lupa mengucapkan, wah ini brengsek ini mati. Bisa kejadian ya. Iya, lupa gitu mengucapkan. Makanya ketika melihat yang demikian, langsung berucap Masya Allah, Tabarakallah. Karena itu kita saksikan ain itu. Karena kalau kemudian jin sudah berpengaruh, jahat itu pengaruhnya nanti kepada objek yang disaksikan. Apapun yang kita saksikan, hadirin sekalian rahimakumullah. Makanya dulu ada kisah di Mesir, ya, ada kisah dikisahkan, ada seorang bayi yang baru lahir, kemudian dijenguk oleh tetangganya, ya, karena bayinya lucu, ya, kemudian yang menjenguknya lupa kemudian mengucapkan Masya Allah ketika menyaksikan anak si bayi itu, Tabarakallah, maka anaknya sakit.
ya anaknya kemudian ya selama 1 bulan lebih kemudian sakit yang secara medis tidak tahu. Nah inilah pengaruh jin jahat namanya. Ya seperti itu. Maka hati-hati dalam memandang, hadirin sekalian, ya, melihat sesuatu ya, itu bisa berpengaruh. Kata Nabi SAW, al-ainu haqqun. Jadi penyakit ain itu sesuatu yang hak, sesuatu yang bisa terjadi. Ya, mungkin karena sesuatu yang kita pandang nggak sengaja kita menyaksikan, lupa berzikir kepada Allah, maka orang yang kemudian kita lihat, kita pandang, ya, kita berikan pengaruh yang buruk terhadap dirinya disebabkan karena ain tadi. Ini pengaruh jin namanya, demikian. Ya, hati-hati yang demikian. Jadi melihat sesuatu yang menakjubkan, memandang sesuatu yang menakjubkan, jangan lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Ya, di kendaraan yang bagus-bagus ditulis ini. Ya, biar kalau yang melihat Masya Allah, Tabarakallah. Ya. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat selanjutnya, wa yaquluna innahu lamajnun. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Muhammad itu benar-benar orang yang gila. Ya, mereka berusaha melancar ini orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir musyrik, ya, berusaha untuk kemudian ya, melancarkan serangan-serangan ya mata-mata mereka dengan menyakiti beliau dengan lisan-lisan mereka dengan mengatakan bahwa Nabi SAW majnun, orang gila. Ya, jadi dengan mata mereka, dengan dengkinya, dengan hasadnya, ya, dengan kedengkiannya, tidak lepas dengan lisannya juga. Wa yaquluna innahu lamajnun. Ya, Nabi SAW juga orang gila. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayatnya, wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Ya, dan Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi umat manusia. Ya, jadi Al-Qur'an salah satunya adalah sebagai peringatan bagi kita semua. Ya. Jadi hadirin sekalian, ya, saya ingin memperpanjang tadi penyakit ain tadi. Ya, sebelum kita tutup. Jadi Nabi dalam sebuah kisah Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya menceritakan Jibril alaihi salatu wassalam pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, apakah engkau merasa sakit?" "Ya Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya, saya merasakan sakit." Maka Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan, "Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min kulli nafsin wa ainin tasnika wallahu yashfika bismillahi arqika." Jibril meruqyah Nabi SAW dengan bacaan tadi, dengan menyebut nama Allah, "Aku meruqyah dirimu wahai Muhammad dari segala sesuatu yang mengganggumu, dari kejahatan setiap jiwa, dari mata yang mengincarmu." Ya, maka disebutkan wa ainin tasnika. Jadi mata-mata yang berusaha untuk kemudian ya, dengki, hasad kepada Nabi SAW. Wallahu yashfika bismillahi arqika. Semoga Allah menyembuhkanmu wahai Muhammad dengan menyebut nama Allah. Ya, aku meruqyahmu. Ini salah satu doa yang dibaca kalau ada di antara jamaah sekalian ingin mengobati ada orang yang mungkin terkena penyakit ain atau yang semisalnya. Ya, doa ini boleh. Ya, salah satu doa yang masyru' yang dibaca ketika ada orang yang terkena penyakit-penyakit yang non medis. Medis juga boleh. Ya, non medis. Mungkin ya pernah ya saya membawakan materi tentang indikasi orang-orang yang terjangkit kena jin, ya. Ya, bisa diruqyah dengan bacaan tadi, ya. Karena kita hidup kan nggak tahu ya, ada orang yang senang banget dengan kita, ya. Ya, sehingga kemudian kadang jadi penyakit juga. Sebaliknya ada orang yang mungkin benci dengan kita, cuma karena tidak berani berhadapan sehingga kadang main belakang. Dibuatlah sakit, dibuatlah hasad, ya, dibuatlah dengki sehingga objeknya ya, kita kadang menjadi linglung, ya, kita kadang menjadi sakit, nggak jelas, hidup kita juga nggak tenang, gelisah, ya. Bisa jadi itu karena pengaruh-pengaruh orang yang kemudian hasad terhadap diri kita, ya. Maka sering-seringlah kita berlindung
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seringlah kita memohon kepada Allah dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Hadirin sekalian rahimakumullah, berarti tuntas sudah tafsir surat yang ke-68 surat Al-Qalam. Mudah-mudahan ya dari ayat-ayat ini, dari surat ini kita bisa mengambil faedah yang cukup banyak ya dari surat ini, ya pelajaran maupun hikmah ataupun mungkin kisah ya yang kemudian kita bisa ambil manfaatnya. Mudah-mudahan ya ada manfaat yang bisa kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan taufiknya kepada kita semua. Insyaallah pekan depan kita akan masuk surat yang baru ya, surat yang ke-69 surat Al-Haqqah insyaallah. Demikian sekian, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu ta'ala